Halo rekan-rekan pendidikan, kembali lagi bersama saya di Mada Yusrianingsih. Hari ini kita akan membahas mengenai relasi pendidikan dan kekuasaan. Pada bahasan ini kita akan mulai dari definisi, kemudian hubungan antara pendidikan dan kekuasaan, pendidikan sebagai alat kekuasaan, kekuasaan dalam sistem pendidikan, pendidikan sebagai alat pembebasan, serta kritik terhadap relasi pendidikan dan kekuasaan. Kita mulai dari definisi. Yang pertama, definisi pendidikan. Definisi pendidikan merupakan proses formal dan informal dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai untuk pembentukan karakter serta identitas sosial. Sedangkan definisi kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengontrol, atau mengarahkan perilaku orang lain, baik itu kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Bahasan yang berikutnya yakni hubungan pendidikan dan kekuasaan, di mana kita bisa lihat dari pengaruh kekuasaan pada pendidikan maupun pengaruh pendidikan pada kekuasaan. Jika pengaruh kekuasaan pada pendidikan, ini akan mempengaruhi dalam kebijakan pendidikan, kontrol terhadap institusi pendidikan, maupun penentuan akses dan kesetaraan pendidikan. Sebaliknya, pengaruh pendidikan pada kekuasaan ini terkait pada peningkatan kesadaran politik dan sosial. Yang kedua, membentuk pemimpin untuk masa depan. Dan yang ketiga, penyebaran ideologi, misalnya dalam sistem pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai tertentu. Pendidikan sebagai alat kekuasaan. Pendidikan dapat digunakan oleh kekuasaan untuk memperkuat dan mempertahankan dominasi atau struktur sosial tertentu. Yang pertama, ini adalah pemeliharaan status quo. Pendidikan cenderung mempertahankan struktur sosial yang ada, yaitu dengan mendidik generasi muda untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan norma, nilai, dan aturan yang ada. Yang kedua, pengontrolan ideologi. Pendidikan dapat menjadi sarana untuk mentransmisikan nilai dan ideologi yang sesuai dengan kepentingan kekuasaan yang ada. Contohnya nasionalisme, ideologi politik, agama, dan kapitalisme. Kemudian legitimasi kekuasaan. Kekuasaan yang ada dapat menggunakan pendidikan untuk memperoleh legitimasi di mata masyarakat. Sistem pendidikan dapat memberikan kesan bahwa struktur kekuasaan yang ada adalah sah atau yang pantas. Kekuasaan dalam sistem pendidikan. Yang pertama itu politik pendidikan, di mana kekuasaan dalam sistem pendidikan merujuk pada pengaruh yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang berperan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan, serta bagaimana kekuasaan tersebut mempengaruhi proses pembelajaran dan akses pendidikan. Yang kedua, berpengaruh terhadap struktur pendidikan. Politik pendidikan berkaitan dengan interaksi antara kebijakan pemerintah, lembaga pendidikan, dan aktor-aktor lain dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, akses terhadap pendidikan. Struktur pendidikan mengacu pada pengaturan formal dalam sistem pendidikan, termasuk jenis-jenis pendidikan, serta urutan dan hubungan antara level pendidikan tersebut. Struktur ini mencakup cara lembaga pendidikan berfungsi, misalnya dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, serta keterlibatan sektor publik dan swasta dalam menyediakan layanan pendidikan. Pendidikan sebagai alat pembebasan merupakan konsep yang dikembangkan oleh beberapa filsuf dan teoretikus pendidikan seperti Paulo Freire, Antonio Gramsci, dan Pierre Bourdieu. Adapun beberapa aspek penting dalam pendidikan kritikal, emansipasi sosial, dan perubahan sosial, di mana itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis, akan membantu siswa memahami kondisi sosial dan politik yang mempengaruhi hidup mereka. Yang kedua, memperjuangkan keadilan sosial, di mana siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengidentifikasi dan menentang ketimpangan sosial.
Dan yang ketiga, untuk mempromosikan emansipasi. Di sini dapat memberikan kekuatan pada diri siswa untuk mengambil kontrol atas hidup mereka yang dijalani. Kritik terhadap relasi pendidikan dan kekuasaan dari perspektif teori. Kita bisa lihat ada 3 teori di sini, yakni teori hegemoni Antonio Gramsci, teori pendidikan kritik Paulo Freire, teori reproduksi Pierre Bourdieu. Teori hegemoni Antonio Gramsci menyatakan bahwa pendidikan tradisional itu sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan kelas dan memperkuat ideologi dominan. Hegemoni budaya, pendidikan harus menjadi alat untuk mengembangkan kesadaran kritis dan memperjuangkan perubahan sosial. Pendidikan sebagai perjuangan kelas. Gramsci menekankan pentingnya pendidikan dalam perjuangan kelas untuk mempersiapkan pekerja untuk mengambil alih kekuasaan. Sedangkan teori pendidikan kritik dari Paulo Freire di mana menyatakan tentang pendidikan sebagai siswa sebagai objek, bukan subjek aktif. Pendidikan sebagai proses pembebasan, di mana pendidikan harus membebaskan siswa dari belenggu penindasan dan memperkuat kesadaran kritis. Konsep pedagogi terlibat, di mana Freire mengusulkan pendidikan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan perubahan sosial. Teori reproduksi Pierre Bourdieu menyebutkan bahwa kritik pendidikan sebagai alat reproduksi. Bourdieu melihat pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan struktur sosial dan memperkuat kekuasaan kelas atas. Di sini ada konsep habitus dan kapital budaya di mana Bourdieu menjelaskan bagaimana pendidikan memperkuat habitus atau norma-norma sosial dan kapital budaya atau pengetahuan dan kemampuan yang mempertahankan kekuasaan. Pendidikan sebagai alat perubahan sosial di mana Bourdieu menekankan pentingnya pendidikan dalam memperjuangkan perubahan sosial dan mengurangi ketimpangan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai relasi pendidikan dan kekuasaan. Terima kasih.